Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani merupakan seorang ulama sufi, mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan agama Islam pada umumnya, dan juga pejuang yang melawan kompeni Belanda di Nusantara. Riwayat hidup Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani atau lebih dikenal dengan nama Syekh Yusuf adalah seorang ulama besar dan pahlawan nasional Indonesia. Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan 3 Juli 1626 dan meninggal di Cape Town, Afrika Selatan 23 Mei 1699 pada umur 72 tahun. Beliau juga digelari Tuanta Salamaka di Goa yang artinya Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah. Syekh Yusuf mendalami dasar-dasar ajaran Islam dan menghatamkan Al-Quran kepada ulama Kesultanan Goa, yaitu Daeng Tri Tas Samang. Mempelajari syariat Islam dan ilmu nahwu sorof dari Syekh Jalaluddin Al-Aidud di Cikoang, Takalar. Pada tahun 1640 Masehi, beliau juga sempat belajar pada ulama-ulama Banten. Dan pada tahun 1641, beliau belajar ilmu tasawuf dan tarikat pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Kesultanan Aceh Darussalam. Pada tahun 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama, di mana ia belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Al-Bakhi, dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Khuraisi. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan menjadi mufti Kesultanan Banten. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam. Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah. Ketika pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan Belanda pada 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam melalui jamaah haji yang singgah di Sri Lanka. Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara, sehingga akhirnya oleh Belanda diasingkan ke lokasi yang lebih jauh, yakni Afrika Selatan. Pada bulan Juli 1693, di sana beliau tetap berdakwah hingga beliau wafat. Teladan tawaduk Syekh Yusuf tetap memiliki sifat tawaduk meskipun memiliki ilmu yang tinggi. Tidak lelah mencari ilmu, Syekh Yusuf tidak pernah lelah dalam perjalanannya untuk mencari ilmu. Mengaitkan tasawuf dengan akidah Islamiyah, Syekh Yusuf mengaitkan tasawufnya dengan akidah Islamiyah dalam upaya menjalankan pengajaran dan dakwah Islam. Mengembangkan tarekat Khaltawiyah, Syekh Yusuf mengembangkan tarekat Khaltawiyah di Nusantara. Mendidik budak dan tawanan perang, Syekh Yusuf bersama murid-muridnya mengajarkan konsepsi Islam dan kemanusiaan secara umum kepada para budak dan tawanan perang. Mengorbankan perlawanan terhadap penjajahan, Syekh Yusuf merupakan pembesar Kerajaan Goa Makassar yang selalu mengorbankan perlawanan terhadap penjajah. Karya tulis 1. Zubdah al-Asrar fi Tahqiq Bad Masyarib al-Aghyar. 2. Taj al-Asrar fi Tahqiq Masyarib al-Arifin min al-Istibsar. 3. Matalib as-Sailaniyah. 4. Fat Kaifiyah az-Zikr. 5. Al-Barakat as-Sailaniyah. 6. Hab al-Warid li Sa'adah al-Murid. 7. Hadzihi wa fa'id lazimah zikr la ilaha illallah. 8. Al-Risalah al-Nahsyabanindiyah. 9. Safinah an-Najah Qurra'at
al-Ain 10, Al-Nafahat As-Sailaniyah 11, Maghdub 12, Habl al-Warid.